pas gue tidur itu tiba-tiba badan gue kayak, gue kan celentang bang, sebelah sono ini sini nih jurang bang. Oke. Sekitar semeter atau 2 meter lah. Tiba-tiba badan gue kayak digeser gitu, tuh berasa banget kayak yang digeser gitu. Akhirnya gue agak duduk tapi ngadep ke jurang itu, tuh kayak ada cahaya gitu bang, kayak cahayanya kemerah-merahan gitu. Gue bukan di hutan, gue mau bangun pun nggak bisa bang, jadi kayak rep-repan tapi bukan rep-repan. Kalau rep-repan kayak diinjek apa gimana gitu. Gue mau berusaha bangun kayak gue lagi di rumah buatan, gue nggak mau di sini, gue bukan di hutan gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta, kali ini bersama gua Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini nggak jauh-jauh nih dari cerita pengalaman horor di gunung. Dan kebetulan gue mempunyai salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman ketika di Gunung Sagara. Nanti kita langsung kenalan aja nih sama narasumbernya. Sebelum kita bersapa-sapa, gue mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah dukung channel kita, support channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai cerita pengalaman horor di gunung atau di tempat-tempat mistis lainnya yang pengen jadi narasumber di channel kita, atau ceritanya pengen dibawakan oleh tim kita, bisa banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini nih. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Jeker. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat bang. Sibuk apa nih Bang? Narik Shopee sekarang. Masih aktif mendaki tapi? Alhamdulillah masih bang. Masih ya. Iya. Nah, kan sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih ya Bang ya. Iya. Waktu itu di Gunung Sagara tahun berapa Bang? Tahun 2020-an, 2021 lah. Oke. Gue boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak nih Bang? Di Sagara ngalamin apa? Jadi pas gue naik Gunung Sagara itu, gue diikut diganggu sampai rumah selama 4 hari sih. Wow. Oke, gue tahan dulu Bang ya. Oke. Ceritanya epic nih kayaknya nih. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue cuma mau mengingatkan nih, bahwasanya cerita yang mau dibawakan oleh Bang Ceker ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan hanya sekedar berbagi pengalamannya Bang Ceker. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Ceker. Jadi pada waktu itu tahun 2021-an, gue sama teman-teman sekitar 15 orangan, tadinya niatnya tuh mau naik gunung gede bang. Oke. Kan pada saat tahun-tahun itu kan lagi COVID kan, lagi beberapa gunung tutup, dan tiba-tiba di Gunung Gede itu tutup kan. Kita udah udah bikin schedule kayak hari Jumat nih tanggal berapa gitu, gue tanggalnya lupa, berarti bulannya bulan September gitu bang. Pokoknya udah disusun rapi. Udah disusun rapi buat naik gunung ke Gede gitu. Terus tiba-tiba hari Kamisnya itu ada berita kalau Gunung Gede itu tutup karena di situ mulai melonjak lagi tuh COVID. Lagi tinggi-tingginya. Nah, gue nggak mau teman-teman gue kecewa juga kan, sebagian udah pada bayar gitu. Gue juga udah ini mobil kan, udah sewa mobil gitu. Terus ada beberapa pilihan, gue kasih pilihan kan. Dan gue juga di situ belum pernah naik Gunung Sagara, kebenaran gue lagi searching gitu. Kayak Gunung Sagara bagus ya, nggak ada itunya tuh kayak danau gitu dia kalau dari atasnya kan. Berarti ini first time nih lu ke First time Sagara. pada saat itu. Terus singkat cerita, berangkatlah kita hari Jumat ke Gunung Sagara kan. Hari Jumat jam 9 kita berangkat. Itu 15 orang. Cowok semua Bang? Ada ceweknya, ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 ada 5 perempuan. Terus udah singkat cerita kita sampai base camp. Kita sampai base camp itu subuh sekitar jam 5 kita sholat subuh.
Terus ada di sana ada kayak rumah gitu, kita Singgah. singgah lah di sana. Nah pikiran gua kan Gunung Sagara itu ketinggian 2000 bang. Jadi ini kayak perahu lah ibaratnya. Gue udah kayak yang remehin gitu dari awal kan. Terus kata gue ambil sama teman-teman, kita naiknya agak siangan aja gitu. Oke. Kan sekitar 4 jaman doang paling, gue udah gitu aja. Padahal kan Bayangan lah ya. bayangan gue 4 jam. Ternyata kan nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Terus untungnya juga ada temen gue yang bilang, enggak, kita dari pagi aja biar sana bisa santai-santai katanya gitu. Oke. Singkat cerita kita berangkat. Akhirnya berangkatnya itu jam 9-an. Jam 9 kita mulai nge-trek. Mulai nge-trek tuh belum ada apa-apa sih, yang biasa aja gitu kan. Tapi sorry nih bang, cuaca di sana gimana tuh bang pada saat itu? Di situ alhamdulillah cerah gitu sih. Karena di bulan awal-awal September gue naik kan. Oke. Terus ya udah kan tuh. Sampailah di pos 1 itu, di pos 1 itu ada warung bang. Ada warung, kita istirahat di situ cukup lama juga tuh. Ketemu pendaki lain juga, ada pendaki dari Bandung. Ternyata mereka juga lemparan dari Gunung Gede. Tadinya singkat cerita dia tadinya mau ke Gede, akhirnya ke Sagara gitu. Ya udah kita naik lagi. Singkat cerita kita jalan biasa aja. Terus dalam hati tuh gue kayak ngerasa kayak ini kayak Gunung Salak gitu. Hawanya kok kayak Gunung Salak itu pas di pos 3 atau pos 3 lah, sekitar pos 3. Kok ini kayak Gunung Salak gitu, hawanya gitu bang, kayak karena kan gue pernah tuh ke Gunung Salak kan, kayak gitu. Terus ya udah gue kayak yang udah biasa aja lah gitu. Singkat cerita tahu-tahu ternyata nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Ternyata jauh banget, lama gitu kan, kayak kok nggak nyampe gitu. Jalannya kayak muter gitu dia bang. Treknya juga lumayan kan. Setelah itu gue sih nyampe duluan sih, sekitar jam 4:30 kalau gue. Karena kan gue bawa 15 orang, otomatis gue harus sampai duluan. Harus sampai duluan dong, bikin tenda kan, bangun tenda. Dia itu campnya itu di puncak bang. Di puncaknya campnya kan. Singkat cerita gue bangun tenda, di situ udah bangun tenda. Jadilah tenda kita, sekitar 4 tenda udah jadi. Tiba-tiba temen gue bilang, kita agak di atas aja bikin tenda. Ini tenda udah jadi nih bang. Ini tenda udah jadi. Tiba-tiba temen gue bilang, kita di atas aja karena view-nya lebih bagus gini. Kita bisa buat banyak tenda katanya gitu, nggak berjarak gitu. Sedangkan gue udah ke atas, nggak ada inian, nggak ada lahan yang buat kita space biar bareng gitu. Otomatis terpisah gitu kan. Nah, dari banyak suara pada mau di atas. Mau nggak mau gue bongkar lagi, tenda udah jadi. Harusnya kan istirahat, kita bisa istirahat, kita udah bisa makan gitu kan. Ternyata bongkar lagi. PR lagi kan. Terus gue naik lagi, nggak jauh sih, emang nggak jauh. Terus dia bilang di sini nih. Nah, gue bilang ini mah nggak muat gitu. Ini mah nggak muat. Udah gitu deh. Tempatnya itu kayak bawahnya itu kayak ada jurang gitu bang. Kayak jeglokan gitu ya? Jeglokan gitu. Jadi misalkan tenda nih, jadi ada jurang itu ada ngelebihin tenda gitu. Jadi misalnya tenda nih, ada lebihan gitu. Gitu. Terus ini gimana lu tidur pasti ngeglosor kalau tidurnya rusuh gitu. Terus gue cuman bilang, ya udah coba aja kalau bisa, gue nggak mau turun lagi, PR lagi gitu kan. Lu coba aja akalin, gue masih kesel juga di situ kan. Lo akalin kayak gimana itu? Nggak ada yang bisa juga tuh bang. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau gue paksain. 3 tenda kebangun nih. 3 tenda kebangun. Nah, 1 kan jadi nggak kebangun nih bang, karena tempat yang gue tinggalin tadi itu udah ditempatin orang juga. Karena emang pas saat itu lumayan rame juga, Nah mau nggak mau pada nanya dan anak perempuan kan, Bang Ceker nanti tidurnya gimana, anak-anaknya gimana nih, kayak gitu udah mulai salah-salahan dah tuh bang. Terus ya udah nggak apa-apa nih anak perempuan, yang penting kan gue anak perempuan dulu nih. Gue tamain anak perempuan di sini kan. Tenda kapasitas 4, ada yang ber5, ada yang ber6, ada yang ber7 gitu kan. Umpel-umpelan tadi. Iya. Nah gue bikin ini bang, jadinya bikin pakai flysheet, jadi buat gue doang. Apa namanya sih, bivak gitu, kayak pakai flysheet bikin bivak. Cuman jaraknya agak jauh nih bang sama anak-anak. Jadi
Di situ awalnya gue bikin itu buat masak-masak, kalian makan di sini, dan gue nanti tidur di situ karena gue harus ngalah juga karena nggak muat tidur nih. Iyalah. Udah nggak muat 15 orang kan bang, nggak muat dah. Ada temen gue kan, satu orang cowok bilang lu tidur sama gue dah di luar, gue temenin kata dia gitu karena dia merasa bersalah gitu karena dia udah nunjukin tempat itu gitu. Ya udah gue bilang lu yakin mau tidur di luar? Iya gitu. Akhirnya 3 orang nih bang mau tidur di luar mau nemenin gue. Ya udah singkat cerita gue masak makan dah, kita makan udah malam, kita ngerokok ngobrol, yang lain udah pada masuk, sisa bertiga nih bang. Nah yang satu nih katanya gue nggak kuat dingin gitu kan, gue masuk aja gitu. Terus ada beberapa temen gue juga yang nggak bawa jaket kan, jadi gue ada nggak bawa sleeping bag, jadi gue bingung bang di situ kayak gue kedinginan nih gini kan. Terus gue mau nggak mau ngasih punya gue bang, ngasih punya gue, udah lu pakai sleeping bag gue, lu pakai jaket gue, lu gimana bang ceker? Nggak apa-apa gue insya Allah kuat. Terus gue juga bawa blanket kan, bawa blanket emergency. Udah gue tidur di luar, ini kan satu udah masuk nih bang, terus satunya lagi nih dia kayak gelisah gitu, kayak udah mulai gelisah dah karena pandangannya dia tuh langsung ke jurang yang itu kan. Itu jurang bang, sebelah sononya kan agak jurang gitu. Terus dia masuk, dia bilang gue risih gue. Dia ngomong langsung kayak ada yang merhatiin gue tidur di tenda aja. Lu mau tidur di tenda mana? Dia umpel-umpelan dah tuh, akhirnya bertujuh tuh di tenda cowok kan. Terus gue juga udah pas dia cerita kayak gitu, akhirnya gue juga udah mulai ngerasa takut. Iya, emang dasarnya gue penakut kan. Malamnya itu kan akhirnya temen gue masuk tenda tuh, gue udah mulai merasa takut kan. Terus kayak gue ya udahlah, gue beraniin diri dah untuk tidur di luar karena gue nggak enak juga sama temen-temen kan. Gue tidur di luar, tidur gue tuh telentang gini, bareng-bareng kayak nesting, kompor, bareng-bareng yang kayak gitu dah. Terus gue tidur, ini udah mulai pada sunyi dah, udah nggak ada, ini anak-anak kayak udah pada tidur, gue udah mulai tidur. Pules bang, gue sempat pules kayak udah alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Pas gue tidur itu tiba-tiba badan gue kayak, gue kan celentang bang, sebelah sono ini sini nih jurang bang. Sekitar 1 meter atau 2 meter lah. Tiba-tiba badan gue kayak digeser gitu, tuh berasa banget kayak yang digeser gitu. Cuman gue nggak ngerasa gue mindahin badan gue, situ langsung bangun gitu, langsung kayak gue bangun terus aduh siapa nih mindahin geser gue. Terus gue sempat duduk terus kayak ya Allah, lindungi saya dan teman-teman saya gitu kan. Ya udah gue tidur lagi bang, terus udah tidur berapa menit kemudian tuh ada suara inian panci gue kayak ada yang kertak gitu bang. Terus gue mau melek, gue takutnya panci melayang gitu kan. Terus kayak halusinasi gue, aduh enggak, gue nggak usah melek karena gue takut banget. Suaranya tuh semakin jelas kan, tak lama-lama kayak suara musik. Jadi kayak suara musik, cuman itu nesting gitu. Terus pikiran gue nih binatang, tapi kalau binatang gue lebih takut kan. Akhirnya gue berusaha untuk melek, nggak ada apa-apaan bang. Situ nggak ada apa-apaan. Terus gue kayak ngeliat, akhirnya gue agak duduk tapi ngadep ke jurang itu, tuh kayak ada cahaya gitu bang, kayak cahayanya kemerah-merahan gitu. Terus gitu, kayak terbang ke atas gitu. Gue langsung, itu apaan tuh? Pikiran gue kayak, oh senter pendaki lain kali, padahal itu udah sekitar jam 2-an sih pagi, sekitar jam 2-an pagi itu. Terus udahlah, singkat cerita gue tidur lagi dong, gue udah ngantuk banget, tidur lagi. Terus pas itu kan keganggu lagi, gue kayak ngerasa diinjek kayak rep-rep gitu bang. Kayak rep-rep gitu kan. Terus gue ngerasa kayak diinjek, tapi di kaki, bagian kaki. Gue bangun tapi gerakin kaki ini nggak bisa, berat banget. Terus kayak gue duduk, gue mulai duduk, terus gue langsung minta tolong. Gue takut kan, minta tolong itu karena gue nggak jauh dari tenda perempuan. Gue teriak kan sama anak-anak perempuan, salah satu kayak misalkan Salma, Linda gitu kan. Salma, Linda, gue boleh tidur di tenda lo gak? Karena kan perempuan itu perempuan hijab bang, ini nggak berani yang langsung masuk aja karena nanti malah dimarahin kan gitu. Terus aneh kayak teriak-teriak kayak gitu kan. Terus nggak ada yang nyaut. Tiba-tiba tahu-tahu nih anak-anak cewek keluar, tapi
itu nggak tahu berapa lamanya bang, aneh bang, nggak tahu berapa lama itu aneh duduk nggak tahu berapa lama. Tiba-tiba dia pada keluar bilang, Kak Ceker mau kencing di mana ya gitu. Dua orang kencing, aneh unjukin, ini agak kesono aja kencingnya gitu. Kak Ceker belum tidur, udah kan lo bangunin, sepik doang itu bang, sepik doang. Padahal itu emang udah duduk. Terus, nah si nenek ini nama aslinya Dian kan, dia nanya, Kak Ceker lu ngapain malam-malam masak? Padahal gue nggak masak bang, gue nggak ngerasa gue masak, dan itu mie 2 sama telur sama masak sosis, gue nggak ngerasa masak kan. Dan situ juga gue kenyang banget gitu. Terus gue alibi lagi kayak yang nggak apa-apa gue dingin, gue bilang gitu, gue kedinginan jadi gue masak mie gitu. Singkat cerita dia masuk, terus si Salma ini bilang, kalau lo nggak tidur lagi ini kan udah jam 3, nanti kalau subuh bangunin gue ya. Iya, gue bilang gitu. Gue coba makan mie-nya kan sayang bang kan, gue coba makan mie-nya sesendok doang bang, terus sesendok doang gue makan, terus nggak habis kan. Memang bukan gue yang masak, gue nggak ngerasa masak gitu. Terus akhirnya kan ya udah tuh subuh lah kan, subuh gue bangunin, kalian mau ngeliat ini gak golden sunrise, karena kan lagi bagus banget kan cuacanya kan, bagus banget itu cuacanya. Oke, singkat cerita di situ pagi-pagi pada foto-foto, yang lain pada foto-foto keluar tenda, gue tidur bang di tenda. Akhirnya gue tidur pules, terus sampai gue dibangun Kak Ceker, pada mau makan nih katanya gitu, masak aja sendiri, gue bilang gitu karena udah kesel sama takut. Akhirnya pada masak sendiri bang, bener-bener masak sendiri dah tuh, temen-temen gue pada masak. Akhirnya gue dibawain nih, Kak Ceker makan dulu. Akhirnya gue makan, terus udah makan selesai, kita beres dan pulang dah tuh, kita pulang terus udah sampai base camp itu sore lah bang, maghrib, sholat maghrib, kita pulang sampai Jakarta itu sekitar jam 11, jam setengah 12 lah kita sampai Jakarta lagi kan. Sampai Jakarta karena besokannya kan pada kerja dan beberapa WFA sih, karena pada saat itu gue masih kerja. Pada saat itu masih kerja, cuman gue WFA kan, dan gue nggak langsung pulang ke rumah gue bang. Gue nginep di rumah temen gue di Cengkareng, di rumah susun Pesaki kan. Nah di sini juga mulai lagi nih gangguannya di malam itu bang, baru pulang gitu, baru pulang sampai mandi di rumah temen gue, dah pada mau istirahat dan nih kan. Gue yang di rumah temen gue itu gue bertiga nih, si Boteng, Pak Thomas sama gue nih. Di rumah susun kan, emang karena base camp gue di situ di rumahnya dia mulu, gue bertiga itu sering main bareng gitu, bareng-bareng. Yang lain udah pada pulang ke rumah masing-masing lah. Singkat cerita, gue tidur nih bang di kamarnya, kan di rumah susun bang ya kan, rumah susun, dan jendelanya itu langsung ke bawah dong. Nah gue tidur itu baru meremin mata itu, gue ngerasanya masih kayak di hutan bang, masih bener-bener gue, tapi gue ngerasa gue di rumah Boteng gitu, gue bukan di hutan. Gue mau bangun pun nggak bisa bang, jadi kayak rep-repan tapi bukan rep-repan. Kalau rep-repan kayak diinjek apa gimana gitu. Gue mau berusaha bangun kayak gue lagi di rumah Boteng, gue nggak mau di sini, gue bukan di hutan gitu. Terus akhirnya gue bangun dong, berusaha untuk bangun. Gue bangun terus gue nengok ke kanan kan, Pak Thomas di tengah dan Boteng kan di pojok kan. Gue feeling banget ini berdua orang nggak bisa tidur juga gitu, cuman merem doang gitu. Nah berapa menit kemudian tuh jendela rumahnya ada yang ngetok bang, ada yang ngetok, tok. Gue bilang kan, Pak itu suara apaan? Pak jangan pura-pura tidur, gue bilang kan gitu. Gue takut, kata dia gitu. Nah dia ngetoknya 2 kali kan, tok lagi. Nah mereka berdua nih tahu tapi nggak ada yang mau kabur gitu. Dan yang kabur tuh cuman gue doang bang. Gue keluar kamar, terus gue keluar nyalain lampu, nyalain TV langsung kan. Gue nggak bisa tidur. Yang lain itu Pak Thomas sama Boteng akhirnya ikut keluar dong. Dan akhirnya gue kayak ngilangin rasa takut itu, kayak kan gue selalu bikin grup kan kalau di itu kan, pendakian tuh langsung bikin grup kan. Nah gue ngechat di situ biar gue ngilangin rasa takut, kayak pakai voice gitu, bercanda gitu kan. Terus di situ akhirnya gue ngomong nih sama teman-teman gue nih, gue dapet gangguan nih dari kemarin sebenarnya, ada cerita gak nih yang lain gitu. Ternyata ada bang, temen gue cewek, si Linda.
Jadi dia ngejapri ke gue, telepon, gue juga ada, kata dia gitu. Gue tanya, kenapa ya, lu ada gangguan apa? Jadi padahal dia sholat maghrib bang, Iya. sholat maghrib, cuman kan pas banget kiblatnya itu ke arah jurang bang. Oke. Pas banget dia lagi takbir, dibilang sama gue, dia cerita sama gue, pas gue lagi takbir sholat maghrib itu ada dua cahaya gitu, ada dua cahaya kayak mata, tapi lama-lama berbentuk orang tuh gede berbulu gitu. Terus kayak yang gue pikirin tuh langsung itu yang ada di pikiran gue saat itu sama. Terus gue tanya, terus sampai dia tuh lagi takbir baru Allahu Akbar tuh langsung bilang astagfirullahaladzim, sholat itu langsung kan dia, kan dia sama Salma tuh ditemeninnya kan, si sama Salma ditanyain, lu kenapa nu? Nggak apa-apa kata dia gitu kan, nggak apa-apa. Ya udah kan tuh di situ dia cerita kayak gitu. Nah singkat ceritanya akhirnya kan gue kayak yang masa gue diganggu sih gitu. Iya. Terus ya udah singkat cerita kan besokan paginya kayak Pak Thomas, Boteng nih kerja nih, dan gue WFH kan, gue tetap di rumahnya. Gue di rumahnya itu 4 hari bang, nggak pulang, nginep gue kan. Nah di situ nih siang-siang kan rumahnya sepi nih bang. Iya. Rumahnya sepi, pada kerja kan, keluarganya, adiknya sekolah kan. Nah di rumah susun itu ada suara main gundu, ada suara orang main gundu, tek gitu kan, tek. Terus singkat cerita terus mereka kan malamnya pada pulang dan nih Pak Thomas akhirnya nginep lagi di tempat Boteng kan. Pada pulang maghrib tuh udah pada mulai pada pulang kan. Terus gue nanya, di atas ada anak kecil gak sih? Nggak ada ternyata bang gitu. Ternyata emang nggak ada anak kecil di situ. Terus akhirnya kan gue tidur lagi di malam harinya. Di sini juga kayak gue mau tidur tuh udah kayak aduh, iya udah suges kayak bakal diganggu lagi nggak sih gue gitu kan, kayak ngikut gitu. Terus soalnya bokapnya temen gue tuh dia kayak rada bisa gitu bang. Terus dia bilang kayak gini, pernah bilang kayak gini pas gue pulang, sama siapa aja gitu tiba-tiba kan, ya bertiga doang pak, yakin lu bertiga katanya gitu. Terus ya udah kan gue tidur di situ tuh gue diimpiin bang, diimpiin sama ya itu sosok itu, kayak matanya tuh merah gede berbulu bang, matanya berbulu gitu. Terus tiba-tiba kayak yang goyak-goyakin badan gue terus gue sampai mau teriak pun nggak bisa, gue mau baca-bacaan nggak bisa bang, nggak bisa, kayak mau minta tolong nggak bisa gitu. Terus mungkin Pak Thomas sama Boteng kali, terus kayak bokapnya temen gue terus sampai dia ngebangunin gue, lu kenapa gitu. Langsung akhirnya kan gue cerita lah bang ke Boteng, Pak Thomas sama bokapnya kan, ada sosok gede nih gini. Terus kata bokapnya temen gue, ya itu ngikut yang bapak bilang gitu. Dia ngikut, Ade ngelakuin apa di sana katanya gitu. Perasaan nggak ngelakuin apa-apa gitu. Ade seperti biasanya naik gunung ya kan, sholat Ade bilang, gue bilang gitu kan. Ade mah sholat pak, Ade gue bilang gitu. Cuman emang pada saat itu maghrib sama isanya gue emang nggak sholat kan, pas pada saat gunungnya kan. Akhirnya kan ya udah tuh gue dibilangin, Dek coba ke orang pintar gini-gini Ade, daripada diikutin terus gini, apa kesalahan Ade gini-gini kan. Terus kan gue kalau ke orang pintar gitu gue takut bang, kan takut dosa apa gimana ya. Nah gue inisiatif gue kayak gue telepon abang gue nih, gue minta mau ruqyah kan, abang gue kan punya teman kenalan ruqyah gitu kan. Gue telepon abang gue, Ade mau di ruqyah, emang kenapa? Ade diganggu lagi di gunung, Ade gue bilang gitu kan. Lu lagi disuruh sholat, nggak sholat kali lo, kata dia gitu kan. Terus iya kali ya, terus gue bilang gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, ini gue kasih nomor ustadznya, lu telepon sendiri aja, kata dia gitu, kalau lu mau di ruqyah. Ya udah besok aja dah dia ruqyahnya, gue bilang gitu kan. Udah singkat cerita, terus di malamnya itu dia datang lagi bang.
Padahal gue besoknya itu mau rukiah, malamnya itu datang lagi. Tapi di mimpi bang, di mimpi dia datang di mimpi. Terus gue tidur nih, gue udah ngerasa kayak di hutan gitu kan. Udah mulai kayak baru meremin mata lagi kayak, gue di Sagara lagi, kok gue masih di Sagara lagi gitu. Gue udah di rumah Boteng ini. Hati gue ngomong kayak gitu terus, gue nggak mau nih gitu. Gue nggak mau di sini, gue mau di rumah Boteng. Gue bilang gitu kan. Gue nggak di hutan, gue nggak di hutan. Pikiran gue ngomong kayak gitu terus. Cuman sosok ini tuh kayak ngebuka mata gue bang, kayak jadi ada beberapa tenda tuh, ada tenda nih bang, banyak banget tenda gitu di Sagara tuh, banyak banget tenda. Wah ini pendakian, ini tumben banyak banget nih para pendaki. Cuman gue bisa tembus pandang kayak yang lihat tuh tenda bang, isinya orang-orangnya gitu. Jadi di situ gue kayak dikasih lihat kayak ada tenda yang cewek sama cowok bang. Oke. Ada cewek sama cowok kayak yang kayak gitulah bang. Oke. Ada cewek yang lagi kayak gitu terus kayak, iya gue ngerti, gue mau pulang gitu, gue nggak mau di sini gue bang, gue di rumah Boteng harusnya nggak di sini gue bang gitu kan. Itu terus dikasih lihat lagi kayak yang orang-orang tuh kayak sembrono gitu kan. Salah gunain lah ya. Iya salah gunain, apalagi tuh kayaknya baru pertama buka, ada baru diresmiin sih, bukan pertama buka ya. Lumayan rame tuh pada saat di situ gue ngelihatnya rame gitu. Ada yang kayak laki sama cewek lah, terus kayak yang minum-minuman gitu. Akhirnya kan gue bangunnya itu susah lagi bang, buat bangunnya lagi kayak susah gue untuk bangun. Dibangunin lagi lah sama Pak Thomas sama Boteng sampai pakai air gitu kan, sampai basah gue, sampai kasurnya pun basah, sampai kasurnya dia tuh pun basah, gue sampai diguyur-guyur kan. Akhirnya udah gue kebangun terus gue kayak ini gue harus kayak gimana gitu. Terus pada intinya terus gue kayak berpikir kayak dia kayaknya cuman ngejagain gue tapi nggak mungkin gitu loh. Kayak soalnya kayak mau ngajak-ngajak gitu bang. Terus kayak ngasih unjuk cuman kayak mau ngajak-ngajak gitu. Terus akhirnya udah singkat cerita lagi, gue paginya mandi terus gue bilang gue mau pulang, gue mau rukiah dulu dah gitu kan. Terus tiba-tiba gue sakit bang, sakit gue, badan gue meriang banget kayak yang greges gitu. Kayak apa ya, greges lah pokoknya. Badan gue kayak gue mau rukiah gitu, sampai gue telepon ustadznya kan. Saya udah janjian gitu bang, gue udah janjian di situ kan, gue udah janjian. Akhirnya kan apa namanya, gue telepon, ustadz kayaknya nggak jadi, saya sakit nih gitu. Ustadz bisa tolong saya nggak gitu, saya tiba-tiba sakit, saya takut, saya bilang gitu kan. Ya udah makanya kamu coba ambil, saya bantu doa dari sini kata dia gitu. Kamu sholat, kamu ambil air wudu, kamu sebelum tidur nanti ambil air wudu kata dia gitu kan. Terus akhirnya gue lakuin itu semua bang kan, gue lakuin itu semua. Gue gerges banget itu badan gue tidur dari sore sampai malam, dan malamnya datang lagi bang. Malamnya datang lagi tuh untuk sosok. Terus dia kayak marah gitu, dia kayak yang makin gede gitu warnanya, makin nunjukin kayak dia gede dah pokoknya, berbulu gitu kan. Nunjukin terus sosoknya kayak, iya bener-bener nunjukin. Terus gue sampai yang ketakutan kan, kayak ketakutan gitu. Tapi dia nggak ngomong bang, dia nggak ngomong, cuman gue dikasih kayak penglihatan lagi gitu. Dikasih penglihatan gitu kan. Terus ya udah kan di situ kayak gue nggak bisa bangun lagi di situ, gue nggak bisa bangun, gue harus kayak gimana gitu kan. Akhirnya sampai dibangun nih kayak gitu lagi, disiram lagi, sampai gue harus disiram lagi sama dia, sama Pak Thomas sama Boteng. Gue sampai gue harus kayak gimana ini gitu. Gue kebangun, gue ambil cepat-cepat ke kamar mandi, gue ngambil air wudu lagi, gue berdoa dah tuh situ. Terus gue dalam hati bilang, dalam hati gue, kalau ini malam emang gue diganggu lagi, gue bakal balik lagi ke Sagara gitu. Gue bakal nyari tahu apa kesalahan gue apa gitu kan.
kayak gitu sih. Terus Nekat nih lu ya. iya, gue harus ke Sagara lagi nih kalau emang nih malam nih. Gue masih tidur di sini nih, gue bilang. Gue nggak pulang nih. Sampai gue nggak kerja itu, padahal di hari ketiga itu gue harus kerja. Pas hari ketiga itu kan gue greges badan gue, Iya. sampai sakit gitu. Akhirnya malamnya gue ambil air wudhu, gue baca doa, dan gue niatin kayak gitu, gue bakal balik lagi kalau emang lo datang lagi di mimpi gue atau lo ngeganggu gue lagi gitu. Gue beraniin diri dah tuh kan. Akhirnya tuh malam, alhamdulillah bang, dia nggak nunjukin lagi di situ. Oke. Nah, sampai situ ya udah kan. Eh, gue kayak yang bersyukur banget deh, gue udah nggak diganggu lagi nih. Aman di lah situ. ya. Aman, udah aman kan. Di situ sih bang. Terus kayak yang gue ambil tuh kayak yang kalau selama pendakian itu ya nggak boleh kayak gitu, mungkin dia kayak nunjukin kayak ke gue gitu. Iya, paham. Kayak gitu aja sih. Oke bang, keren banget nih cerita lu, sumpah. Naik, lu malamnya diganggu, sampai akhirnya ngikut ke rumah lu, diteror nih selama 4 hari ya. Iya. Nih bang, gua ada sedikit pertanyaan nih bang buat lu. Nah ketika lu lagi tidur ini, kita bicara yang Indomie tiba-tiba jadi nih bang. Iya. Nah perempuan yang bilang, lu ngapain masak bang? Itu dia ngeliat sosoknya yang masak itu lu atau gimana bang? Iya, ngeliat sosoknya gue, karena posisinya itu gue bener-bener ngadep yang ke nesting itu bang. Oh. Jadi dia dari sebelah sini nih, tenda sini kan. Terus dia keluar, lo ngapain masak gitu. Oh, tapi padahal posisi lu tidur nih. Duduk posisi gue Oh, sadar gue duduk, cuman gue nggak ngerasa gue masak. Oke. Gue nggak ngerasa gue masak karena kan gue nggak tahu gue udah berapa lama gue duduk itu, sehingga sampai dia keluar tenda gitu. Tapi lu makan bang? Gue makan 1 sendok bang, gue langsung tiba-tiba kenyang aja, udah kenyang aja Oke. gitu. Sampai paginya pun anak-anak bilang, lu masak nggak dimakan, nggak dihabisin banyak banget gitu. Mubazir ya, padahal mah Mubazir. bukan lu yang masak ya. Iya, bukan gue yang masak gitu. Nah bang, kalau kita gambarin maksudnya, ketika yang malam lu diteror ini, pas masih di Sagara ya, sama yang diteror di tempatnya siapa? Boteng. Boteng itu sosoknya sama bang? Sama bang, sama banget. Sama halnya dengan yang perempuan lagi sholat ini? Iya. Oke, kalau bisa jelasnya itu sosoknya seperti apa sih bang? Dia itu apa ya, kalau kata orang gundurwo gitu kali. Gue nggak tahu bentuknya sih, emang bentuknya itu Tinggi. gede, tinggi, matanya merah, terus berbulu gitu bang. Oke. Bulu panjang-panjang gitu, kayak monyet. Kingkong, monyet kekecilan. Ada yang lebih gede nggak selain Dingdong? Nah, dan akhirnya nih lu dikasih unjuk gambaran di Sagaranya itu pas lu posisi lu malam itu, atau Sagaranya di posisi setelah lu naik itu? Pas gua naik itu, Oh, jadi lu digambarinnya itu pas lu ada di situ juga? sama teman-teman gua ada tenda-tenda. Gua sampai bisa ngeliat tenda-tenda teman-teman gua yang lagi tidur dumpel-dumpelan. Wow, gua pikir setelah lu pulang nih, lu digambarin itu Sagara setelah lu naik tuh. Enggak. Oh, berarti jadi posisi lu dikasih unjuk itu pas banget Pas ada lu. ada gua gitu sama Dan- teman-teman gua. Dan lu ngeliat tuh apa yang pendaki-pendaki lain lakuin tuh. Gue lihat. Oh, jadi kayak seakan-akan ini masih gambaran ya. Iya, Sosoknya kayak ini. sosoknya ini kayak ngasih gambaran. Terus gue juga mikirnya kayak pas udahannya itu, gue berpikirnya bang kayak mungkin dia ngejaga gue, karena kan sebelah gue jurang, terus gue tidur bagian Iya. celentang itu kayak gue digeserin gitu. Oh. Terus kan gue nggak tidur nggak pakai sleeping bag, gue nggak pakai jaket, kayak gue tiba-tiba masak mie gitu bang. Oh, niatnya mungkin baik ke Mungkin kita. cuman kan gue Iya takut kan? bang. Karena mereka nggak nampak ya bang ya. Nggak. Kalau Ah. nampak lu diselimutin Kalau gimana tuh, Bang? dia ngomong sih enak bang, makan dulu kedinginan Iya. gitu, terus atau apalah. Dia nggak ngomong sama sekali, nggak ada suaranya, serem banget. Niatnya baik ya. Oke, berarti lu bener-bener dikasih gambaran nih pada malam itu pendaki-pendaki lain tingkah lakunya seperti ini. Iya. seperti itu. Wow, kacau juga sih. Disayangkan banget bang. Oke bang, nah teman lu yang cewek ini yang sholat diganggu juga nggak bang ketika turun, ketika sampai rumah? Sorry. Ketika sampai rumah, dia cuman kayak apa sih, merinding gitu katanya, kayak Sugesti ngerasa masih lah ya. sugesti dia gitu. Kan gua akhirnya pas pulang itu
ngumpul lah di Seket, karena itu rata-rata anak Karang Taruna bang. Oh. Anak Karang Taruna kita ngumpul di Seket, kita berbagi cerita tuh pas udahannya seminggu kita baru ngumpul lagi, karena kan gue itu baru ke situ kita cerita-cerita. Terus temen gue yang terakhir itu apa namanya nemenin gue kan tadi bertiga, yang ini kan udah duluan ya, dan dia juga sama gitu ngeliat sosoknya itu gitu. Oke. Diliatin dia jadi takut, makanya mendingan gue bela-belain tidur umpel-umpelan gitu. Daripada ngelihat langsung ya. Iya. Gokil sih bang, mantap. Gunung Sagara. Nah bang, gue boleh minta sedikit pesan-pesan gak nih bang tentang pendakian lu di Gunung Sagara ya, buat teman-teman yang mungkin pengen ke Gunung Sagara nih. Yang paling jaga attitude ya dalam dunia pendakian, terus kayak yang dipesan sama makhluk itu aja. Jaga ya, kita naik gunung katanya mau menikmati ciptaan Tuhan ya, kita gimana kita cara menikmatinya gitu, jangan yang senonoh-nono kita, senang enak kita gitu aja sih bang. Jadi kayak seakan-akan tempat ini malah disalahgunakan ya bang. Iya. Oke. Gokil tuh buat teman-teman ya, emang pada seharusnya gunung itu bukan tempat untuk ya kayak kita ke kota ya bang ya. Kalau di kota kan mungkin ya lu bisa lah have fun dengan cara lu masing-masing, cuma kalau di gunung jangan deh kalau bisa ya bang ya, bahaya. Oke, thank you banget nih bang Ceker udah sama-sama bang mampir ke base camp kita. Ani juga makasih. Mohon maaf nih bang ya adanya begini nih. Bang, lu punya open trip nggak? Nggak ada sih, nggak ada open trip, nggak ada. Lu tapi buka pendakian kan? Suka buka pendakian. Gua pasarin ya. Oke, boleh bang. Nah, Bang Ceker ini seorang pendaki dan dia juga kadang nerima tamu ya bang ya. Nerima tamu kalau mau mendaki-daki. Nanti kontak personnya sama IG-nya Bang Ceker gue cantumin nih buat teman-teman yang pengen mendaki, mungkin bisa hubungi Bang Ceker nih. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya video kali ini. Gua Reja sama Bang Ceker pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.